akan membawakan berita yang datang dari daerah Palu, Sulawesi Tengah. Saya saat ini sudah berada di lokasi kejadian yang telah dilanda gempa bumi dan tsunami pada tanggal 28 September 2018 pukul 18.09 waktu Indonesia Tengah. Pada awalnya terjadi gempa berkekuatan 7,4 magnitudo. Pusat gempa berada di 26 km utara Donggala dan 80 km barat laut kota Palu dengan kedalaman 10 km. Guncangan gempa bumi dirasakan di Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Parigi Motong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Pasangkayu, bahkan hingga Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan juga Kota Makassar. Setelah itu, gempa tersebut memicu terjadinya tsunami hingga ketinggian 5 meter di Kota Palu. Untuk lebih lanjutnya, di sini saya sudah bersama dengan salah satu ahli BMKG, yaitu Ibu Dlaifah. Selamat pagi Ibu Dlaifah. Selamat pagi. Bisa Ibu ceritakan apa penyebab terjadinya gempa ini? Baik, jadi berdasarkan letak dan kedalaman gempa bumi ini tuh bisa disebut dengan gempa bumi dangkal yang disebabkan oleh aktivitas sesar aktif yang berada di zona sesar Palu Koro yang arahnya itu ada di barat laut Tenggara. Nah, sesar ini tuh punya pergerakan dinamis sekitar 10 mm per tahun, sehingga bisa dibilang kalau pergerakan ini cukup tinggi ya. Nah, dan saya perkirakan kalau pergerakan ini tuh tidak hanya bergeser saja, tetapi lempeng tersebut mempunyai pergerakan secara vertikal, sehingga hal ini bisa menyebabkan terjadinya tsunami. Lalu kira-kira apakah bencana ini dapat terjadi lagi? Untuk gempa buminya kemungkinan besar bisa terjadi lagi, karena daerah Sulawesi juga dilewati dengan lempeng aktif, sehingga lempeng tersebut itu bisa mengamuk kapan saja. Untuk tsunami-nya sendiri kita tidak tahu pasti, bisa disebabkan karena besar gempanya dan juga pergerakan gempanya itu bagaimana. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu Dlaifah. Itu tadi merupakan penjelasan mengenai penyebab gempa berkekuatan besar dan tsunami yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari salah satu korban. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Andika sebagai salah satu korban. Selamat pagi Bapak Andika. Pagi. Bisa Bapak jelaskan bagaimana kronologi terjadinya bencana? Saat kejadian saya ada di dalam masjid yang baru saja menunaikan sholat maghrib. Tiba-tiba ada gemuruh, saya langsung keluar dan tanah sudah terbelah. Saat adanya pergeseran tanah itu, saya langsung lari ke pengungsian dan bertemu dengan Ibu Safa yang banyak membantu. Baik, terima kasih banyak Bapak Andika. Setelah ini kami akan langsung terhubung dengan Ibu Safa selaku tim SAR yang banyak membantu di lokasi pengungsian tersebut. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Andika atas penyampaiannya. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya. Saat ini saya sudah terhubung dengan Ibu Safa selaku tim SAR yang telah membantu di pengungsian tersebut. Selamat pagi Ibu Safa. Jadi sejauh ini bantuan apa saja yang telah tim SAR berikan kepada para korban yang ada di pengungsian tersebut? Baik Bu Princesa, kami dari tim SAR sudah melakukan banyak bantuan seperti memberikan sembako dan pakaian-pakaian bekas. Baik, setelah itu kira-kira apa yang dilakukan oleh tim SAR untuk memberi pengetahuan kepada para korban jika kira-kira gempa ini akan terjadi lagi? Saya dan rekan kerja saya sudah melakukan sosialisasi terkait bencana alam seperti ini. Bisa dijelaskan sedikit tidak Bu? Jadi para penonton yang di rumah juga tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa bumi seperti ini. Jika kalian berada di dalam bangunan, kalian harus melindungi badan dan kepala. Dengan berlindung di bawah meja, cari tempat aman dari reruntuhan. Setelah itu, lari keluar bangunan apabila dapat dilakukan. Baik Ibu Safa, terima kasih atas waktunya. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Princesa dan saya mewakili seluruh rekan kerja saya, pamit undur diri. Selamat pagi.